Permainan yang sangat seru dan adu taktik brutal terjadi pada babak keempat Tata Steel 2025. Pentala Hare Krishna berhadapan dengan Max Warmerdam. Di game ini, Hare Krishna bahkan menciptakan 3 langkah brilian. Permainan dimulai dengan kuda F3, pembukaan reti, lalu D5, G3, setelah C5, gajah fianchetto, kemudian kuda ke petak C6. Hare Krishna mendorong D4 menantang pion, akan tetapi kuda F6. Setelah putih rokade E6, gajah gelap siap untuk berkembang. Dibalas dengan C4 menantang pion. Setelah pion makan pion, maka pembukaan ini telah bertransposisi menjadi Catalan opening. Di posisi ini, pentala Hare Krishna menukar pion, tantangan pertukaran menteri. Menteri makan, benteng makan menteri. Setelah itu, gajah makan pion. Untuk sementara, Max Warmerdam unggul 1 pion. Pada posisi ini, pentala Hare Krishna memainkan kuda B ke petak D2 untuk mengancam pion. Lalu, Max Warmerdam yang tidak ingin kehilangan pion menjaganya dengan B5. Sebuah langkah yang sangat tidak tepat. Menurut teori pembukaan Catalan, langkah terbaik bagi putih di posisi ini adalah kuda E5. Tantangan pertukaran kuda dan membayang-bayangi benteng. Menurut engine, langkah terbaik adalah kuda makan kuda, membiarkan gajah makan benteng. Putih akan unggul kualitas. Akan tetapi, jika di posisi ini hitam ngotot untuk menjaga kuda dengan gajah B7 misalnya, maka kuda akan makan kuda. Tentu saja jika gajah makan kuda maka dampaknya akan sangat parah, karena hitam bisa kehilangan benteng. Setelah langkah terbaik benteng ke-8 misalnya, maka kuda makan pion A7. Ancaman pada benteng dan juga gajah. Gajah makan gajah, kuda makan benteng. Setelah gajah mundur ke petak D5, maka E4. Apabila gajah kembali mundur untuk mengancam kuda, maka E5, serangan balik. Setelah kuda ke petak D7, kuda D6, skak. Gajah makan kuda, lalu pion makan gajah. Putih menang 1 perwira. Atau, jika kuda makan pion, maka kuda makan kuda. Setelah gajah makan kuda, gajah ke petak F4. Kalaupun G5, maka gajah akan diadu. Putih menang 1 perwira. Akan tetapi pada game sesungguhnya, pentala Hare Krishna tidak memainkan langkah itu. Dia memilih untuk mendorong A4, mengancam pion B. Setelah gajah ke petak A6, kuda G5. Di posisi ini, Max Warmerdam memainkan langkah terbaik. Kuda ke petak D5, lalu kuda mengancam gajah. Setelah gajah ke petak B4, pentala Hare Krishna memainkan langkah brilian yang pertama, pengorbanan kuda untuk mengancam benteng. Apabila pengorbanan kuda ditolak, misalnya dengan benteng F8 menyerang balik kuda, maka kuda F ke petak B6, skak. Setelah raja ke petak D7, pion makan pion, ancaman pada gajah dan juga kuda. Setelah langkah terbaik, kuda ke petak A5, maka benteng makan kuda, gajah makan benteng, dan pion makan gajah. Putih menang 1 perwira, meskipun hitam punya 2 benteng. Pada game sesungguhnya, Max Warmerdam tanpa ragu mengambil kuda. Setelah itu, kuda G5 kembali skak dan juga mengancam pion. Raja ke petak F6, lalu lagi-lagi pentala Hare Krishna memainkan langkah brilian. Dia mengorbankan kudanya yang kedua. Apabila kuda ini diambil, maka gajah makan kuda, skak, kuda juga terancam. Setelah raja ke petak D6 misalnya, maka gajah F4, kembali skak.
raja bisa sembunyi di petak C5, namun gajah E3, lagi-lagi raja terkena skak. Kalaupun raja kembali ke petak D6, ada balasan pion makan pion, ancaman pada gajah dan juga kuda. Tentu saja gajah perlu makan pion, namun setelah itu gajah makan pion, open skak. Raja bisa mundur ke petak E7, namun gajah G5 kembali skak. Setelah raja ke petak F8, barulah gajah makan gajah. Dan sampai di posisi ini, putih menang 2 pion. Oleh karena itu, Max Warmerdam tidak makan kuda. Di posisi ini, dia memainkan kuda C mundur ke petak E7. Setelah itu, pion makan pion, gajah terancam dan mundur ke petak B7. Kemudian, kuda D4. Raja F7, langkah yang sangat bagus dimainkan oleh hitam. Akan tetapi, benteng mengancam gajah. Di posisi ini, Max Warmerdam memainkan langkah jebakan pion C3. Tantangan pertukaran pion. Apabila pion makan pion, maka kuda makan pion. Forking pada kedua benteng. Setelah langkah terbaik, benteng makan gajah, maka gajah makan gajah. Benteng bisa lari ke petak E1, setelah itu gajah mundur ke petak B7. Dan hitam menang 1 perwira. Pentala Hare Krishna tentu saja tidak terjebak. Dia memainkan benteng D3. Setelah itu, Warmerdam memainkan langkah terbaik A5. Kemudian, pion makan pion, gajah terancam. Di posisi ini, langkah terbaik menurut engine untuk hitam adalah benteng A ke petak C8, di mana jika pion makan gajah, maka hitam juga bisa mendapatkan gajah petak gelap putih. Akan tetapi, Max Warmerdam tidak menemukan langkah itu. Dia memilih untuk gajah makan pion. Langkah ini membuat putih menjadi unggul. Menurut engine, langkah terbaik bagi putih di posisi ini adalah kuda ke petak C6. Ancaman pada perwira-perwira hitam. Setelah langkah terbaik, gajah makan kuda, maka pion makan gajah. Kuda hitam terancam, begitupun dengan gajahnya. Kuda perlu mundur ke petak B6 untuk mengancam benteng. Setelah benteng F4 skak, maka gajah mundur ke petak F6. Setelah itu, gajah E3, ancaman pada kuda. Meskipun putih kalah 1 perwira, menurut engine, putih masih lebih unggul dalam posisi ini. Akan tetapi pada game sesungguhnya, Pentala Hare Krishna tidak memainkan langkah itu. Dia memilih benteng F3, skak. Max Warmerdam bisa lari ke petak E8. Untungnya di posisi ini, Max Warmerdam membuat kesalahan karena membawa raga ke petak G6. Pentala Hare Krishna kali ini tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Kuda ke petak C6. Tantangan pertukaran kuda. Apabila gajah makan kuda, maka putih punya balasan benteng G4, skak. Setelah raja ke petak H5, maka benteng G5 kembali. Raja terkena skak. Raja harus mundur ke petak H6. Setelah itu, benteng makan kuda, open skak. Setelah langkah terbaik G5, maka benteng D6 kembali skak. Setelah kuda menutup skak, pion makan gajah. Dan putih betul-betul akan menyiksa hitam. Max Warmerdam mencoba untuk menarik mundur gajah ke petak F6. Akan tetapi di posisi ini, Pentala Hare Krishna kembali memainkan langkah brilian. Pengorbanan kuda di petak E5. Warmerdam langsung menyerah. Apabila game dilanjutkan, maka hitam punya 2 pilihan. Gajah makan kuda atau raja lari. Apabila raja lari ke petak H5, maka G4, skak. Raja harus ke petak H4, setelah itu benteng H3, skak mat. Dan apabila gajah makan kuda, maka benteng G4, skak.
Raja harus ke petak H5, setelah itu benteng G5, kembali skak. Raja wajib mundur ke petak H6, setelah itu benteng makan gajah, open skak. Setelah langkah terbaik G5 menutup skak, maka gajah makan pion, kembali skak. Raja mundur, gajah makan kuda. Setelah benteng ke petak E8, benteng D3, kuda makan gajah, gajah makan gajah. Apabila benteng menyerang balik gajah, maka gajah F3. Sampai di posisi ini, putih menang 3 pion.